Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Waduh, selamat datang dan gue akan ngebahas tentang apa sih kerja remote itu. Pasti dari kalian ada yang paham, ada yang sering ngedenger tapi masih bingung apa sih kerja remote itu nggak jelas. Apa remote TV? Ya nggak juga. Yang kemarin kita bahas tentang freelance. Kalau kalian mengerti tentang freelance itu sebenarnya sama, tapi freelance itu kerjanya dalam lingkup besar. Freelance itu besar banget ya, banyak banget freelance A, B. Jadi kita masuk ke dalam lagi nih. Di dalam freelance ini, kayak bayangin di dalam freelance itu dunianya, ya. Nah, di dunia freelance itu ada banyak kerjaan, ada yang bagian desain, bagian admin, bagian translator, penulis dan lain-lain, novel ya. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya kerja remote. Jadi kerja remote itu jadi gini, kalian pernah ngeliat nggak sih orang kalau kalian ke mall jalan-jalan gitu punya laptop, tek, ya kalau kalian kerja di mall pasti tahu ke kafe cuman kayak mall dari siang sampai sore, dari pagi sore dia di situ belum makan, enak banget ya, enak banget makan. Ini gue dulu nih, yang gue alamin dulu. Ada orang di, gue pernah kerja di mall, jadi dia ke mall mulu terus duduk di kafe gue itu. Gue hafal banget mukanya dulu, sering banget datang cuma bawa laptop ya dan kamera kali ya. Habis itu dia duduk dari pagi tuh, ya dari pagi sampai sore dia makan di situ ya kan. Nggak sampai sore banget sih, sampai siang ya kan. Intinya dia tiap hari datang ya, tiap hari datang. Dan akhirnya gue sih nggak nanya, cuma gue tahu kerjaan dia itu cuma di laptop. Ibaratnya menurut gue ada dua, kerjaan dia freelance atau remote, atau dia punya usaha. Tapi saat itu gue cari-cari ternyata ada kerja remote guys. Kerja remote jadinya kita kerja jarak jauh ya. Nah, kalau ada kan orang karyawan harus kerja ke kantor ya. Beda nih sama WFH ya, beda sama WFA, beda. Jadi kalian kerja remote itu artinya itu ini dalam bahasa pemula aja karena gue masih pemula. Kita mau kerja sama perusahaan tapi ternyata perusahaannya itu eh, entah itu jauh, ada yang deket juga ya, tapi kebanyakan jauh nih. Nah, dia itu gue tuh nggak mau tuh kerja terlalu mas formal tapi masuk ke kantornya perusahaannya. Dan gue maunya kerja jarak jauh. Gue tetap digaji sama dia, tetap pakai kayak kontrak kerja ya, dan tahu kerjanya apa, briefnya apa, digaji pastinya. Oke, setuju. Dan cuma pakai laptop, gue zoom ya, kerjanya cuma zoom. Habis itu apa nih dikasih sama pihak kantor tersebut, kantor kalian yang kerja remote, kalian nggak perlu datang. Dia ngasih brief, ngirim email atau nge-zoom dan ini harus bikin gini-gini bla 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 bla. Dikerjain lah. Dan biasanya ada peraturan lainnya ya. Tapi yang gue tahu aja nih, gue yang gue tahu aja tuh kerjanya tuh ada yang direkam per jam, 2 jam, 3 jam. Jadi dia dibayar 5 jam, 6 jam, ya kan 6 jam, 7 jam ya. Klien itu kliennya menghubungi dia dan akhirnya dikerjain tuh proyeknya. Dan ketika selesai ya sudah dikirim lewat email. Yang sekarang banyak lewat email, lewat aplikasi platform yang emang bisa zoom sekalian bisa kirim data juga, ada banyak hal. Nah, itu pun enak banget, kerjanya bisa di mana aja kapan aja. Plusnya gitu, plusnya kan bisa libur, tapi nggak, tapi libur juga nggak seenaknya guys. Biasanya ada hitungan jam, jadi kita tuh meskipun kerja jauh jarak jauh kita tetap dipantau. Jadi kita masuk jam segini, kerja jam segini, kelar jam segini, tetap dipantau, ada ketentuannya lah ya. Jadi kalian nggak bisa enaknya juga kayak sama kayak di kantor kerjanya, cuman kita bisa kerja di mana aja. Yang penting ada laptop, internet, biar bisa zoom juga, dan HP yang bisa kita connect atau kontak ke pihak kantornya ya. Setelah ya sama kayak karyawan, cuma bedanya kayak tempat beda, terus jarak beda. Jadi kalau kalian bisa kerja, mau kerja di perusahaan asing nih kayak di Cina atau Jepang, kalian bisa ngelamar di situ sebagai pekerja remote tapi yang nggak harus datang. Dan ketika diterima ya udah kalian kerja di rumah dan kalian bakal ikutin jam kerja mereka ya. Biasanya gitu sih, tapi ada yang mengikuti jam kerja mereka, ada yang enggak, sesuai negara aja sih. Kalau kita negara Indonesia paling mereka ngasih kayak brief malam. Kan kalau di mereka tuh malam itu siang ya, berarti malamnya mereka ngasih brief bla bla, besok kerjain ini ya udah dikerjain dari pagi sampai sore dan kita kasih hasil kerjanya. Jadi kerja remote itu seperti itu. Kalau freelance itu kan luas ya. Kemarin gue kasih tahu ke kalian. Jadi kerja freelance itu kita bisa kerja di mana aja sama. Tapi banyak skill-skill yang harus kita pilih dulu. Nggak mungkin semua skill kemampuan kita pelajari. Ya, jadi pilih yang memang kalian suka dan kalian bisa konsisten di dalamnya. Itu sih kalau menurut gue.
Karena gue punya teman kerja remote yaitu jadi seorang desain, gue juga desain tapi gue ilustrator. Ya, gue lebih ke ilustrator sama desain website aplikasi. Nah, teman gue ini seorang UX UI, website sama aplikasi, nggak bikin ilustrator. Kalau gue kan berdihabek tuh semuanya tuh tiga-tiga yang. Nah, dia cuman tapi dia remote itu cuman desain website sama aplikasi. Jadi kebanyakan website sih. Dia kerja remote sama orang luar ya, perusahaan orang. Jadi dia bisa kerja di mana aja, kapan aja, bisa kerja di kafe pun bisa. Yang penting ada laptop sama HP. Dia enak banget tuh digaji tiap bulan terus. Dan di situ pakai dolar digajinya, dipakai dolar dan beda dong rupiah sama dolar yang pastinya menurut dia gaji kecil menurut orang yang backup yang apa namanya yang nerima dia di luar negeri ya si pihak kantor ini gaji dia dengan dolar pasti menurut dia tuh kecil makanya nggak apa-apa tapi menurut kita yang di Indonesia yang mata uangnya kecil satu dolar berapa rupiah itu besar karena di sini pengeluarannya beda lebih murah dibandingkan luar nah makanya menurut gua benar-benar apa namanya kayak momentumnya tuh atau kesempatannya itu sangat-sangat bagus untuk kita-kita yang mau cari cuan lebih besar lagi. Profitnya lebih eh, apa? Lebih maksimal lagi dibandingkan kita kerja di Indonesia, ya. Taruhlah di Indonesia UMR-nya cuma sekitar berapa? 4 juta, 5 juta ya sekarang. Di sana bisa lebih, guys. Bisa di atas itu UMR-nya. UMR malah lebih ya. Di sana bisa 10 juta, 9 juta, 15 juta loh sebulannya. Nah, tapi itu tergantung dari pihak masing-masing atau dari kantornya, guys. Nah, makanya yang gue bilang, jadi maksimalkan skill kalian, ya. Karena banyak banget zaman sekarang teknologi itu udah maju, guys. Kita zoom begini nih. Ini gue kasih tahu nih, zoomnya kayak gini nih. Dia tuh emang zoom live sih langsung live. Jadi kita bisa kerja itu kalau di laptop bisa bareng-bareng, ya. Jadi lu bagian ini, oh, oke, gue bagian ini. Jadi kerja pun kita bisa partneran, ngerti gak sih? Kita ngerjain sebuah website atau aplikasi itu bisa di halaman A, halaman B, C itu bisa rame-rame. Yang jangan rame-rame banget. Bisa 3, 4, 5 gitu. Bisa kayak kita ngasih tahu, oh ini warnanya kurang kurang cerah. Warnanya ngadu nih, maksudnya nih bikin mata sakit. Ya, itu banyak banget. Nah, dan gue sebagai desain ilustrator juga, gue nggak kerja remote, tapi gue kerja sebagai nggak bergantung sih. Gue karena gue lebih ke jualan karya-karya gue. Kerja gue tuh sebagai ya project kan kalau ada project si Ani bikinin bikinin gue ilustrator seperti ini dong. Temanya ini ilustrasi ya. Terus ada yang bikin website, aplikasi yang begini ya. Seproject segini segini. Terus ada lagi yang bikin template dan lain-lain. Banyak sih kayak gitu-gitu. Tapi gue nggak kerja di perusahaan. Ibaratnya nggak apa namanya nggak ada perjanjian kontrak kalau gue kerja setiap bulan digaji segini segini enggak ya, emang karena belum mau aja guys karena udah banyak kerjaan gue dan agak ribet gitu ada juga teman-teman itu pilihan teman-teman aja ya guys ya kalau kalian rezekinya di situ jalanin dulu nanti kalau udah ngumpul uangnya kalian bisa manfaatin uang kalian tuh buat entah itu investasi ilmu kalian upgrade diri atau bisa buat investasi lainnya oke. Jadi mungkin cukup sampai sini. Kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi, UX UI, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah banyak tutorialnya. Atau bisa DM IG gua. Nanti kita sama-sama diskusi ya. Sama-sama gimana nih Hen, mulainya dari mana ya kan? Terus kemana lagi kalau udah selesai? Nah, itu semuanya kita sama-sama saling ngasih masukan aja. Karena gue juga masih belajar, perlu belajar juga, selalu belajar. Oke? Jadi jangan lupa subscribe dan follow semua media sosial gua. Terima kasih yang udah nontonin video gua dan sampai jumpa lagi di next video.